Saudara-saudaraku jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah di Ramadan yang keempat tahun 1442 Hijriah. Allah kasih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di bulan Ramadan, bisa hadir di masjid yang mulia ini. Tentunya kesempatan ini agar kita bisa memperbaiki diri dan agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Quran, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil albab, bertakwalah kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat. Salah satu upaya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bila kita melaksanakan ibadah saum, berpuasa di bulan Ramadan dengan maksimal, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai puasa dalam hidup dan kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bertanya kepada para murid-murid beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mereka tidak menduga pertanyaan itu muncul. Pertanyaannya amat sangat sederhana. Wahai sahabat-sahabatku, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kehidupan ini? Itulah yang ditanyakan oleh Syekhul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Mendengar pertanyaan itu, para murid-murid beliau, sahabat beliau tunduk dan terdiam. Mereka tidak menduga pertanyaan itu muncul. Mereka terdiam bukan karena tidak tahu untuk menjawabnya, tapi muncul kesedihan dalam batin bahwa sesungguhnya yang paling dekat dari kehidupan ini adalah kematian. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana seandainya itu terjadi pada diri kita semua? Tidak ada jaminan kita hidup 1 bulan Ramadan. Tidak ada jaminan kita bisa melewati hidup ini sampai nanti berbuka puasa. Lalu pertanyaan lain akan muncul, seandainya kita dimatikan oleh Allah hari ini, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Apakah bekal yang sudah kita persiapkan ini layak untuk dihadapkan di hadapan Allah? Sementara kita masih lengah, sementara masih banyak perintah Allah yang kita lalaikan, masih banyak larangan Allah yang kita lakukan. Sebagai seorang ayah, kadang-kadang kita tidak adil terhadap anak. Sebagai seorang suami, kadang-kadang kita menzolimi istri kita. Bayangkan ketika hari ini kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak tertutup kemungkinan. Agar hidup kita ini tidak menjadi orang yang rugi, tentu kita harus memaksimalkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar hidup tidak berada dalam posisi menyesal. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, Allah yang maha karim, Allah yang maha rahman dan maha rahim, meyakinkan kita. Allah bersumpah di dalam Quran di surah Al-Asri, supaya apa? Agar kita manusia tidak menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, terkadang kita berbohong, melakukan kesalahan untuk meyakinkan orang lain, lalu kita utarakan sumpah wallahi wa tallahi wa billahi. Ini harus menjadi perhatian kita. Allah yang maha agung, Allah yang maha benar, Allah yang maha mulia bersumpah untuk meyakinkan kepada kita semua agar jangan menjadi manusia yang rugi. Saudara-saudaraku, mari kita simak ayat Allah di dalam surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Sebagian ulama mengartikan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, kecuali mereka beriman dan istiqomah dalam imannya, kemudian merealisasikan imannya lewat amal soleh, lalu mereka mau nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat, Nabi Allah Adam alaihi salam telah melakukan sebuah kesalahan. Lalu akibat dari satu kesalahan itu, Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya diturunkan atau dikeluarkan dari surga, sehingga mereka menempati posisi di dunia. Setelah kejadian itu, Nabi Adam alaihi salam berulang-ulang berdoa. Doanya termaktub dalam Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami menjadi orang-orang yang rugi. 40 tahun, saudara-saudaraku, Nabi Adam mengulang-ulangi doa itu, barulah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masih bangga, kita masih gembira ketika melakukan dosa. Apakah ini sebuah pertanda kita akan menjadi orang yang rugi, saudara-saudara? Salah satu kekhawatiran orang yang beriman itu adalah mati dalam keadaan menyesal. Al-Quran, kalam Allah, sudah memberikan kabar, berita kepada kita. Setidaknya ada 2 ayat yang menceritakan penyesalan. Itu yang kita pelajari. Masih banyak ayat. Satu di surah Munafikun, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, seandainya Kau takhirkan, Kau beri kesempatan untuk hidup sesaat saja, fa'asaddaqu, aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, jadilah aku orang yang soleh. Satu penyesalan ketika kita punya harta,
kita tidak mau membelanjakan jalan Allah, kita tidak mau menyiapkan bekal lewat harta kita, maka kita akan mati dalam keadaan menyesal. Maka Ramadan adalah momen bagi kita untuk berbagi. Kadang-kadang kita sibuk memposting makanan kita, namun kita tidak pernah memikirkan saudara-saudara kita. Jangankan membeli alat untuk memposting, membeli makanan pun mereka tidak sanggup. Kemana hati nurani kita, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Kemudian yang kedua di surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Tuhan kami sudah melihat azab, kami sudah mendengar jeritan ketika orang diazab. Farji'na, pulangkan kami ya Allah kembali ke dunia, na'mal salihah, kami akan melaksanakan amal soleh. Lalu bagaimanakah penyesalan itu? Penyesalan itu akan menjadi penderitaan yang sangat panjang. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, kita tidak akan bisa lagi berbuat amal soleh, kecuali kita meninggalkan sedekah jariyah, kita meninggalkan anak yang soleh, kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Oleh sebab itu, saat ini kita masih kuat, kita punya kemampuan, kita punya harta, pangkat dan jabatan. Mari kita gunakan untuk meninggikan kalam Allah, memuliakan agama Allah, kemudian mau berbagi dengan orang di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena itulah gambaran orang yang takwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang takwa itu adalah orang yang mau berbagi ketika dia berada dalam keadaan lapang maupun sempit. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi pemikiran kita semua. Alhasil kesempatan yang diberikan Allah kepada kita hidup di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Puasa kita jaga, tarawih kita gigihkan, tadarus, sedekah, salat malam. Tapi semua harus didasari niat yang ikhlas. Tidak ada boleh beribadah karena kita ingin dipuji orang lain. Mudah-mudahan Ramadan 1442 Hijriah bermakna bagi kita semua, sehingga menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kokoh, dan pada akhirnya hamba-hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.